dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Dalam tujuan mencerdaskan anak bangsa bukan perkara yang mudah, akan tetapi penuh liku-liku atau hambatan-hambatan di dalam proses mendirikan lembaga pendidikan. Begitu juga MTS Negeri 3 Kota Kediri juga mengalami hambatan-hambatan yang tidak mudah dengan kronologis mulainya cikal bakal MTS Negeri 3 Kota Kediri berdiri di bawah naungan Kementerian Agama Kota Kediri pada tahun 1995. Sebelum menjadi MTS Negeri 3 Kota Kediri adalah PGA 4 tahun pada tahun 1967 di bawah naungan Yayasan Al-Anwar dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Badrus Zawawi sampai tahun 1978. Setelah itu menjadi MTS Negeri Merican Filial bertempat di Yayasan Al-Anwar pada tahun 1980 dan berubah menjadi filial MTS Negeri 1 Kota Kediri dikepalai oleh Bapak Anwar Hidayat. Pada tahun 1984 siswa ditempatkan di SD Ndermo sampai tahun 1995. Sebelumnya pada tahun 1992 mendapatkan tanah wakaf dari masyarakat untuk didirikannya gedung yang namanya MTSN Mojoroto Kota Kediri yang alamat lokasinya berada di Jalan Sersan Bahrun Gang 6 nomor 11 Merican, Mojoroto Kota Kediri. Dan pada tahun 2016 namanya berubah menjadi MTS Negeri 3 Kota Kediri sampai sekarang. MTS Negeri 3 Kota Kediri memiliki visi ihtiram, Islam, hebat, tertib, inovatif, ramah, akhlakul karimah, dan mandiri. Dengan indikator menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, mendasari setiap aktivitas dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, unggul dalam iptek, ditaatinya peraturan akademik madrasah, terwujudnya ide-ide baru dari semua warga madrasah dalam menghadapi perkembangan zaman, terwujudnya kondisi madrasah yang bersih, aman, dan nyaman, terwujudnya suasana belajar yang menyenangkan, terjalinnya kerjasama dengan pihak luar, terbentuknya generasi muda yang soleh, solehah, dan berakhlakul karimah, terwujudnya warga madrasah yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Dengan misi meningkatkan pemahaman agama Islam melalui literasi dan pembiasaan keagamaan, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan meningkatkan kesadaran beribadah dan menjaga adab pergaulan sehari-hari, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, melaksanakan bimbingan bakat minat secara efektif, meningkatkan ketaatan terhadap semua peraturan yang ada di madrasah, mendorong kreativitas warga madrasah dalam menghadapi perkembangan zaman serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, serta perbaikan sarana prasarana yang mendukung, meningkatkan perlindungan terhadap warga madrasah, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar, membudayakan program 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara maksimal, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. MTS Negeri 3 Kota Kediri memiliki tujuan membangun warga negara Indonesia yang solih-solihah, sukses, tangguh, berilmu, beriman, dan bertakwa, serta peduli terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang ada di MTS 3 Kota Kediri. Saya bangga menjadi siswa di MTS 3 Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah, Kepala MTSN 3 Kota Kediri. Saya dilantik menjadi Kepala MTSN 3 Kota Kediri mulai tanggal 17 September 2020. Pada waktu itu musim pandemi, saya bersama-sama dengan teman-teman wakil kepala madrasah, Bapak Ibu guru ingin membangun MTSN 3 Kota Kediri
ini menjadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya akan saya sampaikan, pertama yang saya garap adalah tentang visi dan misi madrasah. Visinya kita pertegas atau kita buat akronim namanya Ikhtiram. I-nya Islami, H-nya hebat, T-nya tertib, I-nya lagi inovatif, R-nya ramah, A-nya akhlakul karimah, dan M-nya mandiri. Kalau kita lihat dari tayangan pertama masuk itu di Jalan Sersan Bahrun, Gang 6, nomor 11, Kelurahan Merican. Di situ ada penyeberangan dari 2 satpam dan biasa dibantu juga dari Binmas atau Bapak Polisi untuk menyeberangkan wali murid, mengantar atau siswa yang masuk MTS NTK Kota Kediri. Kami juga mengadakan atau merubah yang dulu satpamnya hanya 3, sekarang menjadi 5. Kenapa harus 5? Karena di sini ada 2 kampus yang berbeda letaknya, sehingga setiap hari pagi harus ada 2 satpam, siangnya ada 1 satpam, malamnya kadang 1, kadang 2, sehingga perlu 5. Begitu masuk, kemudian dari visi yang sudah kita buat itu, kita melaksanakan atau misinya apa saja. Bapak Ibu, saya buat piket untuk bersalaman dengan anak-anak yang ingin belajar atau baru datang. Itu selalu kita biasakan siswa atau anak-anak ketemu Bapak Ibu guru supaya punya akhlak yang baik. Salah satunya adalah bersalaman. Kemudian setelah selesai, kita coba melihat di kegiatan pembelajaran yang di situ ada Bapak Ibu yang sedang mengajar. Namun sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, itu ada tadarus 15 menit sebelum KBM dimulai. Itu dipandu dari ruang guru atau kantor guru, siswa yang bacaannya fasih disuarakan di kelas-kelas. Kemudian semua siswa harus membawa Quran dan membaca bersama-sama. Ini adalah untuk pembelajaran yang dulunya sebelum saya diberi tugas ini belum ada, tapi adanya dulu hanya suara. Sekarang mulai tahun 2021 itu kita adakan pembiasaan tadarus Al-Quran selama 15 menit yang dibaca di situ utamanya adalah Juz Amma dan surat Yasin tiap hari Jumat. Kemudian selain itu saya juga memperkuat daripada kegiatan pembelajaran, di mana saya juga mengadakan monitoring di kelas-kelas. Selain itu, di sini juga untuk mengembangkan atau untuk menjadikan anak, visi kita salah satunya adalah hebat. Maka untuk pengembangan potensi anak ada beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya ada pramuka, ada PMR, ada pencaksilat, dan masih banyak lagi. Ada robotik, ada banjari, dan ada MTQ yang tidak kami tampilkan semuanya. Selain itu, untuk memperkuat daripada visi yang Islami itu, kita adakan sholat pembiasaan sholat duha setiap hari Selasa yang diteruskan dengan istighosah atau kadang-kadang juga tahlil. Selain itu juga pembiasaan sholat duhur berjamaah, karena kita juga anak-anak kelas 7, 8, 9 MTS itu sudah waktunya untuk kita ajari, bahkan umurnya sudah lebih dari 10 tahun, atau kita harus mulai memberikan pelajaran, bahkan sudah ada yang wajib untuk melaksanakan sholat fardu, salah satunya sholat duhur berjamaah. Selain saya menggarap atau memprogramkan hal-hal yang bersifat pendidikan, edukasi, kami juga melengkapi sarana prasarana. Di sini ini tidak seperti di madrasah-madrasah yang lain. Lokalnya atau tempatnya itu menjadi 3 tempat yang berbeda. Walaupun tempatnya tidak jauh,
tapi harus menyeberang jalan. Diistilahkan kampus 1, kampus induk, itu di situ ada 16 ruang kelas, kemudian ruang guru, ruang kepala madrasah, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang BK, itu di kampus 1. Di kampus 2, menyeberang jalan kira-kira ada 50 meter, itu ada 12 ruang kelas dan ruang guru untuk peristirahatan jika waktu istirahat, 1 ruang. Dan salah satunya lagi di lokasi sebelahnya ada masjid, ada lapangan upacara sekaligus lapangan olahraga. Dan masih ada sisa tanah kosong, baik di kampus 2 maupun di lahan sebelah lapangan upacara. Oleh karena itu saya pertama masuk, saya lihat yang di kampus 2 belum ada pagar keliling, sehingga anak-anak kalau istirahat masih bebas keluar. Oleh karena itu saya musyawarah dengan komite, dengan wali murid, segera untuk membangun pagar. Alhamdulillah tahun pertama 2021 pagar sudah terwujud. Nah, karena ada pagar, selanjutnya harus ada pos satpam, kemudian harus ada kantin supaya anak nanti kalau jajan tidak keluar, karena ini demi ketertiban anak-anak. Kalau anak-anak jajannya di luar, kita tidak akan bisa mengawasi anak di luar nanti di kampung itu, warung-warung itu, apa yang dimakanan yang dijajan. Ya kalau hanya makanan atau minuman, kalau misalnya sampai ke yang lain, rokok dan sebagainya kan berbahaya. Oleh karena itu alhamdulillah pagar sudah, ada kantin, ada pos satpam. Berikutnya kami juga untuk memantapkan tentang visi islaminya untuk membangun atau melebarkan masjid. Karena sementara masjid itu tidak cukup untuk berjamaah bersama-sama. Itu harus ada 3 sesi. Oleh karena itu dari jariah Bapak Ibu wali murid di tahun pertama, yaitu di tahun 2021, kita berhasil melebarkan masjid itu ke arah sebelah utara. Itu sekaligus digunakan untuk aula, karena kami juga belum punya aula. Jadi kalau tidak digunakan sholat, waktu itu bisa digunakan untuk aula. Kemudian di tahun kedua, tahun 2022, bisa melebarkan masjid ke selatan beserta tempat wudhunya. Di tahun 2022 itu sudah bisa menjadi 2 sesi untuk sholatnya. Di tahun ketiga, itu di tahun 2023, itu pelebaran ke depan. Alhamdulillah, akhirnya sudah bisa berjamaah 1 sesi setiap duhur. Termasuk masjid ini juga dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, digunakan untuk Jumatan bersama anak-anak, putra, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, serta masyarakat sekitar atau warga kampung. Termasuk juga untuk sholat maghrib dari masyarakat sekitar, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Kami juga memikirkan perbaikan di bidang fasilitas olahraga, karena terus terang saya lihat dari sisi non-akademis, anak-anak MTS 3 itu lebih menonjol. Memang kalau kita lihat dari inputnya itu banyak yang anak-anak dari desa, karena kita dekat dengan kabupaten, maka untuk non-akademik itu lebih menonjol. Terbukti pada porseni yang pernah diikuti, rata-rata yang dari non-akademik itu dipenuhi dari MTS 3, yaitu kami akan akhirnya memperbaiki lapangan. Ada lapangan futsal, lapangan untuk basket jadi 1, kemudian lapangan voli, dan akan dikembangkan untuk tenis lapangan karena tinggal masang netnya saja. Nah, ini yang lagi proses adalah untuk pengaman di samping-sampingnya itu atau geronjong kawatnya itu, yang tahun ini akan segera diwujudkan oleh komite madrasah. Selain itu juga lapangan itu yang dulunya masih berupa paving, karena tidak layak maka sudah diganti dengan plester atau tackle. Akhirnya sudah layak untuk olahraga maupun upacara. Selain ke bidang olahraga, apa itu perbaikan di sarana prasarana untuk olahraga, kami juga
membangun kantin tadi, memanfaatkan tempat yang ada, lorong di belakang kelas. Di kampus 1 kita gunakan kantin yang sudah bersertifikat halal. Tadi mungkin tayangan sudah disampaikan, itu adalah untuk salah satu daripada kewirausahaan yang kami bangun di MTS N3 Kota Kediri. Selain ada 2 kantin dan 1 koperasi siswa, itu yang sangat mendukung daripada kegiatan-kegiatan di MTS N3, terutama terkait dengan biaya. Selain itu, fasilitas yang tidak kalah pentingnya di sini adalah tentang ruang komputer. Yang ini baru kami adakan di tahun 2024 ini. Untuk pembelian komputer itu ada dari dana komite maupun dari dana BOS. Akhirnya kita punya 2 lab komputer yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak. Karena di kurikulum Merdeka itu kita wajib adanya pembelajaran komputer. Selain itu, yang perlu kami sampaikan, begitu saya datang di sini, yang saya tengok lagi adalah tentang kebersihan, kerindangan, dan keindahan madrasah. Di depan kelas juga kita tanami, selain ada pule, ada kelengkeng, ada mangga, di bawahnya kita kasih tempat duduk untuk belajar anak-anak, untuk ngobrol, untuk berdiskusi di bawah pohon yang rindang. Itu anak menjadi senang, menjadi kerasan. Termasuk juga kita memperbaiki relief-relief taman di depan pintu gerbang di kampus 1 maupun juga pot-pot di depan-depan kelas, di depan-depan kantor. Kita berikan yang terbaru, yang bagus, yang kita cat dan seterusnya kita pelihara. Dan itu kami juga mengadakan terus perbaikan-perbaikan baik ketertiban Bapak Ibu guru maupun ketertiban anak-anak, yaitu dengan menggunakan yang terakhir kami terapkan, membuat tata tertib. Ini adalah bersama dengan anak-anak yang dipandu oleh wali kelas, di mana setiap kelas walaupun tata tertibnya itu adalah sama dari madrasah, sanksinya berbeda-beda sesuai dengan yang disepakati oleh anak-anak bersama wali kelas. Alhamdulillah, dengan seperti itu anak-anak menjadi tertib, disiplin, termasuk Bapak Ibu guru semuanya. Karena anaknya sudah tertib, maka Bapak Ibu guru juga harus tertib. Baik tertib mengajar, tertib sebagai piket, tertib sebagai pembimbing di ekstra dan seterusnya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.